Perkenalkan, saya Rehana Zakia Zulfian, NIM 19060118, mata kuliah Ekonomi Pembangunan 1. Saya akan membahas mengenai bab 3, yaitu teori klasik pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Yang pertama, teori-teori klasik pembangunan ekonomi dengan 4 pendekatan. 4 aliran pemikiran utama yang saling bersaing. Yang pertama, model tahapan pertumbuhan linear. Yang kedua, teori dan pola perubahan struktural. Yang ketiga, revolusi ketergantungan internasional. Dan yang keempat, kontra-revolusi pasar bebas dan neoklasik. Pendekatan tahapan linear ini sebagian besar tergantikan oleh 2 aliran pemikiran yang saling bersaing pada tahun 1970-an. Aliran pertama yang berfokus pada teori dan pola perubahan struktural menggunakan teori ekonomi modern dan analisis statistik dalam upaya menggambarkan proses internal perubahan struktural yang harus dilaksanakan negara-negara berkembang pada umumnya agar berhasil menciptakan dan mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi yang pesat. Aliran kedua, revolusi ketergantungan internasional, lebih radikal dan politis. Aliran ini memandang keterbelakangan dalam kaitannya dengan hubungan internasional dan kekuasaan domestik, kekuasaan lembaga dan struktur ekonomi, serta berkembang pesatnya dualisme kehidupan ekonomi dan masyarakat baik dalam negeri maupun di antara negara-negara di dunia. Teori ketergantungan cenderung menekankan kendala lembaga dan politik baik internal maupun eksternal terhadap pembangunan ekonomi. Penekanan diletakkan pada perlunya kebijakan baru dan utama untuk mengurangi ketimpangan pendapatan. Semua tujuan ini dan tujuan egaliter lainnya berkembang, tetapi pertumbuhan ekonomi sendiri tidak terlalu diagungkan dan justru menurut model tahapan linear dan perubahan struktural merupakan hal yang utama. Menurut teori ini, kegagalan pembangunan bukan karena adanya kekuatan eksternal maupun internal dan eksploitasi, sebagaimana yang diyakini oleh para pemikir teori ketergantungan, melainkan kegagalan itu terutama karena terlalu banyaknya campur tangan dan regulasi pemerintah dalam perekonomian. Pendekatan eklektik yang muncul sekarang ini menggabungkan dari semua pandangan. Kedua, pembangunan sebagai pertumbuhan dan teori tahapan linear. Logika dan kesederhanaan dari 2 aliran pemikiran ini, kegunaan bantuan modal besar-besaran dan pengalaman sejarah di negara-negara sekarang maju, terlalu menarik untuk disangkal oleh para ilmuwan, politis, dan pemerintahan negara-negara kaya. Bagi mereka, orang-orang dan cara hidup di negara berkembang tidak lebih dari sekedar statistik PBB atau uraian dari bab-bab yang bertebaran dalam buku antropologi. Karena penekanannya pada arti penting akselerasi modal, pendekatan ini sering diacu sebagai fundamentalisme modal. Tahapan pertumbuhan Rostow. Model pembangunan tahapan pertumbuhan dari Walt W. Rostow, sejarawan ekonomi berkebangsaan Amerika. Menurut Rostow, transisi dari keterbelakangan ke perekonomian maju dapat diuraikan dalam serangkaian langkah atau tahap yang harus dilalui semua negara. Dalam argumentasinya, negara-negara maju dinyatakan telah melewati semua tahap lepas landas ke pertumbuhan yang lebih berkelanjutan dengan sendirinya, dan negara-negara berkembang yang masih berada dalam tahap masyarakat tradisional atau dalam tahap prakondisi hanya perlu mengikuti seperangkat aturan pembangunan tertentu untuk lepas landas menuju masyarakat pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Model pertumbuhan Harrod Domar. Mekanisme ekonomi di mana investasi yang lebih banyak akan menghasilkan pertumbuhan yang lebih besar dapat diuraikan dengan menggunakan model pertumbuhan Harrod Domar. Setiap perekonomian harus menabung bagian tertentu dari pendapatannya untuk sekedar mengganti barang-barang modal yang habis atau rusak. Akan tetapi, untuk dapat tumbuh diperlukannya adanya investasi yang merupakan tambahan neto ke dalam persediaan modal. Ilmu ekonomi dikenal sebagai rasio model output, kira-kira hanya 3:1. Jika kita tetapkan rasio modal output K, dan selanjutnya kita andaikan juga bahwa rasio tabungan neto S adalah bagian tetap output nasional, dan total investasi baru ditentukan oleh tingkat tabungan total. Setiap perekonomian harus menabung dan menginvestasikan bagian tertentu dari GDP. Semakin banyak yang ditabung dan diinvestasikan, maka laju pertumbuhan ekonomi juga akan semakin cepat.
Selain investasi, dua komponen lain pertumbuhan ekonomi adalah tenaga kerja dan kemajuan teknologi. Arti penting dari keberfungsian ketiga komponen ini akan dibahas. Dalam kaitannya dengan model Harrod-Domar, pertumbuhan tenaga kerja tidak diuraikan secara eksplisit. Hal ini disebabkan karena jumlah tenaga kerja yang diasumsikan sangat besar di negara-negara berkembang dan dapat dipekerjakan sebanyak yang diperlukan sebanding dengan modal yang diinvestasikan. Hambatan dan kendalanya, teori-teori tahapan pertumbuhan dan menerapkan persamaan versi sederhana kita tentang model pertumbuhan Harrod-Domar yang kita mengetahui bahwa salah satu strategi pertumbuhan ekonomi yang paling mendasar adalah meningkatkan bagian pendapatan nasional yang ditabung, yang tidak dikonsumsi. Dengan demikian, kendala modal dalam pendekatan tahapan pertumbuhan pembangunan menjadi alasan dan dalam kaitannya dengan politik perang dingin, sarana opportunities dan untuk membenarkan transfer bantuan modal dan teknologi secara besar-besaran di negara-negara maju ke negara-negara dunia ketiga. Kemungkinannya adalah model Marshall Plan lagi, tetapi kali ini bagi negara-negara berkembang. Syarat perlu versus syarat cukup. Beberapa kritik terhadap model tahapan pertumbuhan. Teori tahapan pertumbuhan tidak selamanya dapat diterapkan. Alasan utamanya bukan karena kondisi lebih banyaknya tabungan dan investasi bukan merupakan syarat perlu untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi, tetapi karena tabungan dan investasi yang lebih banyak bukan merupakan syarat cukup. Model Rostow secara eksplisit mengasumsikan adanya sikap dan tatanan yang sama di negara-negara terbelakang seperti yang terdapat di negara-negara Eropa penerima bantuan Marshall Plan. 3. Model perubahan struktural. Teori perubahan struktural berfungsi pada mekanisme yang diterapkan negara-negara terbelakang mengubah struktur perekonomian domestik mereka, yang tadinya sangat menekankan pertanian subsistensi tradisional menjadi perekonomian yang lebih modern, yang lebih berorientasi perkotaan, serta industri manufaktur dan jasa yang lebih beragam. Teori pembangunan Lewis. Model dasar salah satu model teoritis awal tentang pembangunan yang sangat terkenal dan berfokus pada transformasi struktural. Perekonomian subsisten primer adalah model yang dirumuskan oleh W. Arthur Lewis di pertengahan dasawarsa 1950, yang kemudian dimodifikasi, diformalkan, dan diperluas oleh John Huffey dan Gustav Reines. Model dua sektor Lewis menjadi teori umum yang menjelaskan proses pembangunan di negara-negara berkembang yang memiliki surplus tenaga kerja selama hampir keseluruhan dasawarsa 1960-an dan awal 1970-an, dan ada kalanya masih diterapkan. Model Lewis perekonomian terbelakang terdiri atas dua sektor subsisten, pedesaan yang tradisional, dan kelebihan penduduk yang dirincikan produktivitas marginal tenaga kerja yang sama dengan nol. Dan situasi yang digolongkan Lewis sebagai surplus tenaga kerja karena tenaga kerja yang dapat diambil dari sektor pertanian tradisional dapat mengakibatkan kerugian output maupun sektor industri modern perkotaan yang sangat produktif sebagai sektor yang menampung transfer tenaga kerja dari sektor subsisten secara berangsur-angsur. Model pertumbuhan sektor modern dalam perekonomian dua sektor Lewis dapat diilustrasikan. Pertama, sektor pertanian tradisional yang diperlihatkan dengan dua diagram bagian kanan dan diagram bagian atas menunjukkan bagaimana produksi pangan subsisten berubah seiring meningkatnya input tenaga kerja. Ini adalah fungsi produksi sektor pertanian yang khas, yang berarti total output dan produksi pangan ditentukan oleh perubahan jumlah satu-satunya variabel input, yaitu tenaga kerja. Dan asumsi kualitas modal teknologi yang tidak berubah. Di bagian bawah produk kanan diagram itu terlihat kurva produk rata-rata dan produk marginal tenaga kerja. Dua asumsi Lewis mengenai sektor tradisional: pertama, bahwa terdapat surplus tenaga kerja yang berarti bahwa MP adalah nol, dan kedua, bahwa semua pekerja pedesaan menghasilkan output dalam jumlah yang sama, sehingga upah real pedesaan ditentukan berdasarkan produk rata-rata ketimpangan produk marginal tenaga kerja
Proses pertumbuhan berkesinambungan dan perluasan kesempatan kerja ini diasumsikan akan terus berlanjut sampai semua surplus tenaga kerja diserap oleh ke dalam sektor industri baru. Kritik terhadap model Lewis, meskipun model pembangunan dua sektor Lewis tampak sederhana, secara umum mencerminkan pengalaman sejarah pertumbuhan perekonomian di negara-negara barat, 4 asumsi dasarnya tidak sesuai dengan realitas kelembagaan perekonomian yang kebanyakan di negara-negara dewasa ini. Pertama, model itu secara tersirat mengasumsikan bahwa tingkat transfer tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja di sektor modern berbanding proporsional dengan tingkat akumulasi modal sektor modern. Asumsi kedua yang dipersonalkan dari model Lewis adalah gagasan bahwa surplus tenaga kerja terdapat di wilayah pedesaan, sedangkan lapangan kerja penuh ada di wilayah perkotaan. Asumsi ketiga yang meragukan adalah gagasan bahwa pasar tenaga kerja sektor modern yang kompetitif akan menjamin keberlangsungan eksistensi tingkat upah real pedesaan yang konstan sampai tercapainya keadaan ketika persediaan surplus tenaga kerja pedesaan telah habis diserap. Kritik terakhir yang dialamatkan pada model Lewis adalah asumsinya tentang tingkat hasil yang semakin menurun dalam sektor industri modern. Model Lewis karena banyak spesialisasi pembangunan yang memikirkan pembangunan dengan cara ini secara eksplisit atau implisit sehingga mahasiswa dapat berpartisipasi dalam perdebatannya. Model Lewis sekalipun dipandang bermanfaat sebagai pemikir awal tentang proses pembangunan, interaksi sosial, dan perubahan struktur serta penguraian beberapa pengalaman sejarah di masa lalu mencakup gejala yang terjadi di Cina akhir-akhir. Model Lewis ini sekalipun dipandang bermanfaat sebagai pemikir awal tentang proses pembangunan interaksi sosial dan perubahan struktural serta penguraian beberapa pengalaman sejarah di masa lalu. Perubahan struktural dan pola pembangunan. Seperti halnya model Lewis, analisis pola pembangunan mengenai perubahan struktural berfokus pada proses yang berlangsung secara berurutan yang harus dilalui suatu negara di mana ekonomi, industri, dan struktur lembaga negara terbelakang ditransformasi sejalan dengan waktu agar industri baru dapat menggantikan pertanian tradisional sebagai mesin pertumbuhan ekonomi. Para analis perubahan struktural empiris menekankan kendala domestik dan internasional terhadap pembangunan. Model perubahan struktural yang terkenal ternyata kebanyakan didasarkan pada atas karya empiris pakar ekonomi Harvard bernama Hollis B. Sherry dan rekan-rekannya yang mengkaji pola pembangunan banyak negara-negara berkembang selama periode pasca perang. Dalam proses pembangunan ini, pertumbuhan penduduk mula-mula meningkat kemudian menurun. Pendukung aliran ini sering mendesak para spesialis pembangunan untuk membiarkan fakta-fakta berbicara sendiri, ketimbang berkutat dalam misteri dari sejumlah teori. Seperti teori tahapan pertumbuhan, model ini merupakan upaya penyeimbang yang berharga terhadap teori omong kosong, sekalipun juga memiliki beberapa kelemahan tersendiri. Jadi kesimpulannya, pola rata-rata pembangunan yang diamati Sherry dan koleganya di sejumlah negara dalam analisis rangkaian waktu lintas bagian, model pertumbuhan struktural memiliki hipotesis utama bahwa pembangunan merupakan proses pertumbuhan dan perubahan yang dapat diidentifikasi, yang ciri-ciri utamanya serupa di semua negara. 4. Revolusi ketergantungan internasional. Model ketergantungan internasional mendapat banyak dukungan khususnya di kalangan intelektual negara berkembang sebagai akibat dari meningkatnya ketidakpuasan terhadap model tahapan pertumbuhan dan model perubahan struktural. Model ketergantungan internasional memandang negara-negara berkembang sebagai korban kekuatan lembaga, politik, ekonomi baik domestik maupun internasional, serta terjebak dalam perangkap ketergantungan dan dominasi negara-negara kaya. Model ketergantungan neokolonial. Model ketergantungan neokolonial adalah pendekatan yang muncul dari pemikiran Marxis. Model ini menghubungkan eksistensi dan langgengnya keterbelakangan, terutama pada evolusi sejarah sistem kapitalis internasional yang sangat tidak setara dalam hubungan antara negara kaya dan negara miskin. Model paradigma palsu.
Teori ketergantungan internasional dalam pembangunan adalah model paradigma palsu. Model ini mengaitkan keterbelakangan dengan kesalahan dan ketidaktepatan saran yang diberikan para pakar penasihat internasional yang mungkin bermaksud baik tetapi kurang memiliki informasi yang jelas, bias, dan etnosentris dari bahan-bahan bantuan negara-negara maju dan lembaga donor. Model paradigma palsu berargumentasi bahwa para cendekiawan universitas terkemuka, aktivis serikat pekerja, ekonom di lembaga pemerintah, dan pegawai negeri memperoleh pendidikan dari lembaga-lembaga pendidikan di negara maju, sehingga tanpa disadari terdapat asupan tidak sehat berupa berbagai model teoritis yang mengandung konsep asing dan terkesan elegan, tetapi tidak dapat diterapkan. Tesis pembangunan dualistis. Gagasan tentang dunia terdiri atas masyarakat mendua, negara-negara kaya dan negara-negara miskin, segelintir orang kaya di tengah kegelimbangan kemiskinan. Dualisme adalah konsep yang dibahas secara luas dalam ilmu ekonomi pembangunan. Konsep ini menunjukkan adanya perbedaan yang cukup besar dan makin besar di antara negara-negara kaya dan negara miskin, serta di antara orang-orang kaya dan miskin pada berbagai tingkatan dalam satu negara. Kesimpulannya, model ketergantungan neokolonial, paradigma palsu, dan dualisme menolak penekanan eksklusif pada teori-teori ekonomi neoklasik tradisional yang dirancang untuk mempercepat pertumbuhan GDP sebagai tujuan utama pembangunan. Teori ketergantungan mengandung dua kelemahan. Pertama, meskipun teori ini mengajukan penjelasan menarik tentang banyaknya negara miskin yang tetap tidak berkembang dan tidak ada gagasan tentang bagaimana negara-negara ini mulai mempertahankan pembangunan. Kedua, dan yang barangkali yang penting, pengalaman aktual pembangunan ekonomi negara-negara berkembang yang mengikuti kampanye revolusioner nasionalisasi industri dan melaksanakan kegiatan produksi yang dikelola badan-badan usaha milik negara, ternyata hampir semuanya menunjukkan hasil tidak memuaskan. Kelima, kontra revolusi neoklasik fundamentalis pasar. Penggugat model statis, pendekatan pasar bebas, pilihan publik, dan ramah pasar. Pendekatan kontra revolusi neoklasik. Dalam teori dan kebijakan pembangunan ekonomi di negara-negara maju, pendekatan ini berpihak pada kebijakan makroekonomi di sisi penawaran, teori pengharapan rasional, dan privatisasi perusahaan negara atau publik. Argumentasi utama teori kontra revolusi neoklasik menyatakan bahwa keterbelakangan merupakan akibat dari pengalokasian sumber daya yang buruk, karena kebijakan penetapan harga yang tidak tepat dan yang terlalu banyak campur tangan negara yang diwakili oleh pemerintah negara berkembang yang terlalu aktif. Teori kontrarevolusi neoklasik dapat dikelompokkan ke dalam 3 komponen pendekatan: pendekatan pasar bebas, pilihan publik, dan ekonomi politik baru. Pendekatan ramah pasar. Analisis pasar bebas mengemukakan bahwa pasar sebenarnya efisien. Pasar produksi memberikan isyarat terbaik untuk melakukan investasi dalam kegiatan industri baru. Pasar tenaga kerja yang bereaksi terhadap industri baru ini dengan cara sesuai dengan produsen tahu persis apa yang akan diproduksi dan bagaimana memproduksi secara efisien, serta harga produk dan faktor yang mencerminkan nilai kelangkaan barang dan sumber daya secara akurat untuk saat ini ada di masa depan. Teori pilihan publik, yang juga dikenal sebagai pendekatan ekonomi politik baru, beranjak lebih jauh dengan mengemukakan bahwa pemerintah tidak dapat melakukan apapun dengan benar. Hal ini karena teori pilihan publik berasumsi bahwa para politikus, birokrat, warga negara, dan negara hanya bertindak demi kepentingan diri sendiri, dengan menggunakan kekuasaan yang dimiliki dan wewenang pemerintah bagi tujuan mereka sendiri. Pendekatan ramah pasar
dan varian dari pendekatan kontra-revolusi neoklasik yang terutama berkaitan dengan tulisan-tulisan Bank Dunia dan para ekonom selama dasawarsa 1990 yang sebelumnya dalam dasawarsa 1980 kebanyakan lebih condong ke kubu pasar bebas dan pilihan publik. Pendekatan ini mengakui bahwa terdapat banyak kelemahan dalam pasar produksi dan faktor negara berkembang, dan pemerintah sesungguhnya memainkan peran penting dalam memfasilitasi operasi pasar melalui intervensi non-selektif atau ramah pasar. Pendekatan pertumbuhan neoklasik tradisional. Mode pertumbuhan neoklasik Swallow terutama mewakili kontribusi penting yang mempengaruhi teori pertumbuhan neoklasik, sehingga penggagasnya Robert Swallow kemudian mendapat hadiah Nobel dalam ilmu ekonomi. Menurut teori pertumbuhan neoklasik tradisional, pertumbuhan output diperoleh dari satu atau lebih dari tiga: kualitas tenaga kerja, peningkatan modal, dan kemajuan teknologi. Perekonomian tertutup dengan tingkat tabungan yang lebih rendah akan tumbuh lebih lamban dalam jangka pendek dibandingkan dengan perekonomian yang tingkat tabungan tinggi, dan cenderung akan berkonvergensi dalam perekonomian yang tingkat pendapatan per kapita lebih rendah. Sebaliknya, perekonomian terbuka akan mengalami konvergensi pendapatan di tingkat yang lebih tinggi karena arus modal di negara-negara kaya mengalir ke negara-negara miskin yang rasio modal tenaga kerjanya lebih rendah, sehingga akan menghasilkan pengembalian hasil atas investasinya yang lebih tinggi. Ini berarti dengan menghambat arus investasi asing, maka kebanyakan pemerintah negara berkembang akan bersikap keras. Menurut teori pertumbuhan neoklasik akan menghambat pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang bersangkutan. Selain itu, keterbukaan dipandang akan mendorong akses lebih besar pada gagasan produksi luar negeri yang dapat mempertinggi tingkat kemajuan teknologi. Yang keenam, teori pembangunan klasik mempertemukan berbagai perbedaan teori dan pendekatan yang saling bersaing dalam mempelajari pembangunan ekonomi. Setiap pendekatan memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Meskipun teori ekonomi neoklasik konvensional memerlukan banyak modifikasi agar sesuai dengan lingkungan sosial, lembaga, dan struktur yang khas terdapat di negara-negara berkembang, tidak ada keraguan bahwa upaya peningkatan produksi dan distribusi secara efisien melalui setiap harga yang berfungsi baik merupakan bagian integral dari setiap proses pembangunan yang berhasil. Masing-masing pendekatan untuk memahami pembangunan memiliki pandangan atau gagasan yang baik. Kontribusi semua pendekatan itu akan lebih jelas nantinya pada saat mengkaji secara rinci. Sekian penjelasan saya mengenai teori klasik, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan. Lebih dan kurang saya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.